Oke, hari ini kita bicara tentang konsepnya begini. Konsep awalnya itu, kita orang keuangan yang kita pelajari kan persoalan murni melulu persoalan untung dan rugi, ya. Jadi tugas kita itu memastikan apakah perusahaan itu untung atau rugi. Nah, kemudian timbul konsep apa itu untung itu, apa itu rugi, biar kemudian kita menjadi paham. Kalau misalkan kita gini, kita sebagai orang manajemen keuangan, apa sih kemampuan kita yang paling utama? Kemampuan kita yang paling utama itu memastikan efektivitas dan efisiensi. Jadi suatu usaha kita sebut menguntungkan ketika kita efisien. Artinya untuk setiap sen uang yang kita keluarkan itu haruslah menghasilkan laba. Nah, jadi konsep dari nilai tambah itu adalah keadaan bagaimana kita bisa menambah dari sesuatu yang kita punya. Misalkan gini, saya menjual nasi goreng. Harga dasar nasi goreng, kalau saya membuat nasi goreng itu kalau di rumah ya, di Balena kan saya bikin tempat makan tuh. Harga dasar nasi goreng itu satu bungkusnya itu perkiraan saya sekitar 8.000 lah, paling tinggi. Untuk satu porsi itu paling 8.000. Nah, biasanya kemudian saya jual 10.000 sampai 12.000. Artinya keuntungan yang saya dapat sekitar 20 sampai 30%. Nah, dengan konsep yang sama, saya perkirakan sebetulnya semua orang melakukan hal yang sama. Artinya orang itu akan berkecenderungan untuk mengambil keuntungan pada tingkat yang sama, 20 sampai 30%. Nah, jadi kalau pemikirannya seperti itu kan artinya keuntungan yang kita dapat itu adalah keuntungan yang juga orang lain dapat. Saya ulang ya. Keuntungan yang kita dapat adalah keuntungan yang juga orang lain dapat. Di dalam konsep manajemen keuangan, artinya kita tidak untung. Karena keuntungan itu maknanya kita melebihi apa yang didapat oleh orang lain. Jadi kita disebut untung itu secara filosofis ketika kita punya kelebihan dari orang lain. Jadi kalau misalkan keuntungan yang kita dapat itu tidak lebih untung dari orang lain, maka kita tidak beruntung. Jadi kita bisa disebut beruntung itu kalau kita punya lebihnya dari orang lain. Nah, dengan konsep seperti itu, maka kemudian Anda akan memikirkan hal seperti ini. Apakah ketika Anda menjual nasi goreng itu memikirkan bagaimana caranya agar Anda mendapatkan keuntungan maksimal? Karena kan tadi untung biasa-biasa itu bukan untung gitu kan. Maka bagaimana caranya agar Anda mendapatkan keuntungan maksimal? Artinya Anda mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari orang lain. Nah, sekarang jawab pertanyaan itu dulu. Kalau kita mau buat nasi goreng, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan keuntungan maksimal dari orang lain? Ada yang bisa jawab dulu nggak itu? Apa yang kita lakukan kira-kira? Ada yang tahu? Membuat nasi goreng yang berbeda, Pak. Apa pembuatannya dulu mungkin, Pak? Bentar, Pak Rahman, nasi goreng yang berbeda. Febrian apa tadi? Nggak kedengeran? Keunggulan kompetitifnya, Pak. Apa tuh maksudnya keunggulan kompetitif tuh? Sesuatu yang berbeda dari pesaing, Pak. Oke, kan tadi Pak Rahman juga bilang membuat nasi goreng yang berbeda. Pertanyaan saya, apa bedanya? Kondimennya, Mungkin dari Pak. segi
variannya mungkin Pak. Oke, Banyak apa rasa, misalnya? Coba yang rasanya lebih clear, yang lebih clear. Jangan mengawang-awang. Kita itu ada di fakultas bisnis. Jangan ngomong yang terlalu teoritis, ngomong yang praktis. Apa yang membuat kita bisa mendapatkan keuntungan maksimal? Sebutin dulu, satu aja. Mungkin kalau misalnya yang cari lain bahan pakai dengan ayam mudah. biasa, ayam negeri, kita pakai ayam kampung gitu, Pak. Contohnya seperti itu. Kan rasanya beda, Oke. Pak. Ada yang lain? Pep, mau ngomong apa kamu, Pep? Sudah diwakilkan Pak tadi Pak mengenai Oke. Ada yang lain lagi? Memberikan inovasi Pak mungkin. Gimana Natia? Inovasinya gimana? Seperti yang dikatain Mas Arman tadi, mungkin kalau misal nasi goreng biasa tuh cuma pakai ayam, mungkin kita bisa memberi keju atau gimana gitu Pak buat toppingnya. Maksud saya begini, Kan biar beda sama yang lain. kalau misalkan kita menambah sesuatu, berarti modalnya ditambah dong. Betul nggak? Iya, Pak, betul. Ya, modalnya ditambah. Karena modalnya ditambah, berarti modal dasar nasi goreng kita lebih besar dari orang lain. Betul nggak? Iya Pak. Benar, Pak. Kalau modal dasar kita lebih besar dari orang lain, apa itu artinya maka kemudian selisih keuntungannya jadi berubah? Paham maksud saya? Oke. Jadi ketika harga dasar kita tidak sebanding lagi dengan harga dasar orang lain, maka kita tidak bisa membandingkan itu karena tidak equal, tidak sebanding. Maka kemudian kita harus membuat alat banding baru. Nah, saudara sekalian, jadi begini. Di dalam konsep nilai tambah itu, kadang-kadang kita memikirkan konsep penambahan itu bisa dari banyak sekali aspek. Tadi misalkan bahan dasar. Bolehkah dilakukan itu? Boleh. Misalkan bahan dasarnya tadi dirubah. Jadi asalnya pakai ayam jadi ayam kampung. Tapi harus ditimbang apakah kemudian oh ya Asa juga soleh tuh udah pakai peci juga. Ya, siapa yang lain menyusul pakai peci? Dibuka lagi. Aduh, saya pengen ketawa. Aduh, ya aman, boleh man. Ayo, siapa yang pengen A? Kasih kopi ya. Oke, jadi ketika kita menambah sesuatu yang kemudian mengakibatkan modal dasar kita naik, maka kita tidak adil lagi membandingkan apa yang kita jual itu dengan apa yang orang lain jual. Maka kemudian yang harus kita timbang bukan berapa untungnya, tetapi berapa persen untungnya. Biar kemudian jadi adil kan? Berapa persen untungnya dan berapa persen importnya, berapa penambahan kinerja yang kita lakukan untuk itu. Misalkan apakah karena perubahan dari bahan itu akan mengakibatkan kita bekerja lebih keras nggak mengerjakannya? Bias, matiin mic-nya dulu. Nah, kalau misalkan ternyata kemudian kita tenaga yang kita keluarkan itu lebih banyak, maka kemudian kita harus nimbang dua hal yang berikutnya. Apakah tenaga harus dihitung di dalam proses itu? Apakah kemudian ada variabel lain yang tidak bisa dihitung dengan uang? Nah, ternyata memang di dalam banyak persoalan membuat produk itu seringkali bisa meningkatkan nilai tambah suatu produk tanpa kemudian ada penambahan biaya apa-apa. Misalkan begini, Anda tahu nggak produk barang-barang kita yang bajakan, misalkan ada Anda buat kerudung ya, Anda buat kerudung, modal dasarnya kerudung itu sekitar kurang lebih 7.000 sampai 9.000. Kemudian Anda kasih bordirnya misalkan kerudung paling mahal yang Anda kenal siapa? Pilihannya kamu pakai kerudung paling mahal buatan siapa?
Robani. Buatan sendiri, Pak. Enggak. Ya, buatan orang. Siapa yang suka pakai kerudung buatan orang? Siapa yang paling mahal apa sih? Ada yang perempuan yang tahu? Rabani, Salwa Pak, itu kerudungnya biasanya. berapaan Salwa? Ini Pak Rabani, Pak. Nggak tahu. Ah, Rabani. Oke, Rabani berapa kerudungnya? Kalau segi 4 biasanya kan orang lain menjualnya 10 ribuan gitu, tapi ini Rabani itu 50-an kurang kalau Oke. nggak salah. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, adakah kemungkinan kerudung dengan bahan dasar yang sama, tetapi kemudian harganya berbeda hanya gara-gara ada logo Rabani? Ya kan? Bisa jadi kan? Jadi barangnya persis sama, bahannya persis sama, hanya gara-gara ada logo Rabani di kerudungnya, maka harganya berubah. Nah, dengan berpikir sederhana seperti itu, sekarang Anda jadi paham bahwa makna dari nilai tambah itu sebetulnya sederhananya adalah penambahan perilaku kita terhadap produk yang mengakibatkan harga produk itu jadi naik. Nah, tapi tentu saja alat bandingnya harus equal, kata saya tadi. Kalau kita membandingkan sesuatu yang tidak sebanding, menjadi tidak sebanding lagi kita menyebutkan itu. Nah, ketika Anda nanti ada di sebuah perusahaan di mana Anda bertugas untuk meningkatkan atau memberikan nilai tambah, yang harus Anda pikirkan pertama kali adalah bukan penambahan atas modal. Tentu saja, misalkan Anda punya HP biasa, kemudian di sekelilingnya Anda pasangin jamrud, harganya jadi mahal. Tapi di mana letaknya Anda berhasil menambah nilai tambahnya? Tidak ada. Jadi HP ini bertambah nilainya, harganya hanya gara-gara memang harganya lebih tinggi. Makanya kemudian dia dihargai lebih tinggi. Nah, itu tidak masuk di dalam logika kita sebagai menambahkan nilai tambah. Jadi nilai tambah itu yang paling sederhana adalah pertama kepercayaan, branding. Jadi nilai tambah seringkali muncul karena branding, merek, kekuatan merek itu bisa merubah harga. Misalkan Anda bisa melihat banyak baju, ini nih, baju yang saya pakai, ini saya beli di Malioboro, harganya 105. Kan kira-kira harganya 105, yang benar aja. Harga kaos ini 105. Sementara saya beli kaos yang sama di website itu 100.000 satu. Terus apa yang membedakan sebetulnya? Kalau kita perhatikan, pertama yang membedakan itu kemasan. Jadi produk yang murah dengan yang enggak murah itu dilihat dari kemasan. Misalkan begini, saya kan sering pesen nasi goreng di GoFood ya, di Gojek sini di Jogja. Terus pas datang nasi gorengnya cuma dibungkus pakai kertas pakai kertas nasi, lipat-lipat, selesai, kasihin ke saya. Saya ilfil lah makannya, nggak nyaman gitu. Beda misalkan dikasih styrofoam, dikasih bungkus plastik yang kelihatan kemudian membuat kita merasa lebih nyaman makannya. Nah, di dalam banyak hal sebetulnya merubah produk itu kadang menjadi tidak sederhana. Itu butuh waktu sampai Anda menemukan di mana kelebihan produk Anda dari produk orang lain tanpa menambah modal terlalu besar. Jadi yang harus dipikirkan ketika Anda melakukan nambahan nilai itu adalah bagaimana caranya menambahkan nilai produk Anda, tetapi jangan ada perubahan modal terlalu besar. Jadi itu yang Anda harus pikirkan. Karena kalau misalnya Anda ingin mengacu pada produk Anda itu persoalan brand semata-mata, agak sulit. Karena kepercayaan itu dibangun bertahun-tahun. Saya pernah bercerita pada Anda bahwa ada kemungkinan kita memberikan harga dengan harga yang kita anggap harga wajar. Misalkan begini, saya dulu pernah cerita itu, saya aneh sama satu produk kerudung, harganya tinggi sekali gitu.
Ketika saya tanya, kenapa harganya mahal? Ya karena saya ingin aja, katanya. Dia karena ingin aja ngasih segitu harganya. Nah, kemudian yang dia lakukan pertama adalah dia tidak pernah membeli bahan baku yang semata-mata asal murah diambil, enggak. Dia relatif membeli bahan baku yang tidak dimiliki oleh orang lain, harganya mungkin sama. Kemudian dia pasang harga tinggi. Plok, misalkan kerudungnya 100.000 gitu. Kemudian dia membangun image bahwa harga kerudungnya 100.000. Kemudian dia kasih merek di kerudungnya dan harganya naik. Kemudian ketika orang beli, apa yang dia beli sebetulnya? Yang dia beli itu harga, bukan kualitas. Kualitasnya sama kan kata saya tadi. Nah, tetapi tentu saja perilaku ini membutuhkan keberanian untuk berani pasang tarif gede gitu ya. Nah, itu butuh keberanian tersendiri. Nah, kadang-kadang kalau Anda nanti menjadi pebisnis, teknik yang barusan itu bisa juga dilakukan. Anda berani aja pasang plok harga tinggi, selesai. Kalau misalkan Anda perhatikan, misalkan saya sering posting soal brownies saya kan kemarin, itu harganya 25 sampai 27.000. Ukurannya kecil, sebesar ini, sebesar tablet saya ini. Jadi seukuran tangan lah kira-kira. Dan isinya itu hanya 9 potong. Jadi 3x3. Browniesnya ukurannya segede gini. Kalau digigit itu saya makannya suka dikit-dikit. Kenapa kalau langsung dimasukin ke mulut itu habis semua. Terus kenapa bisa pasang harga tinggi gitu? Kata saya pasang aja harganya. Dan modal dasarnya untuk satu brownies itu hanya 7.500. Dijual dengan harga 25.000. Terus kenapa orang berani beli? Saya tanya kan ke orang-orang, kenapa mau beli brownies saya? Pertama kata dia bentuknya lucu gitu. Walaupun saya nggak ngerti lucunya di mana, saya nggak pernah ketawa kok ngeliat itu browniesnya. Tapi katanya karena lucu. Terus katanya kalau dikasihin ke pacar, ke mertua, ke siapa itu tidak malu-maluin. Berbeda dengan brownies kebanyakan, yang ketika dikasihkan orang kemudian lihat, oh brownies, selesai. Jadi sudut pandang orang dirubah terhadap satu produk dan kemudian mengakibatkan orang mau membayar lebih mahal. Nah itu yang harus kita rubah. Nah ada satu contoh lagi. Waktu saya kecil, waktu saya dulu SMP, SMA, sering nginep di sekolah, itu saking nggak punya uang, itu kita sering kalau di sekolah itu kita suka makan malam keluar gitu ya, habis kerja kepentingan ekstrakurikuler itu, kita beli nasi, dikasih tahu, jadi nasi, dikasih tahu, terus dikasih sambalnya dari oncom. Orang Sunda mungkin tahu, jadi sambalnya itu sambal oncom, kemudian dikasih pedas. Zaman dulu disebutnya nasi itu tutug oncom. Nasi tutug oncom. Berapa harga belinya? Murah. Bayangin aja kalau dengan harga yang sekarang, nasi ya kira-kira 2.000, tahu ya kira-kira 500, sambalnya kira-kira 500. Berarti total sekitar modal dasarnya 3.000, 4.000. Tapi coba deh Anda sekarang datang ke Bandung, cari restoran yang jual tutug oncom. Nah, TO disebutnya TO. TO itu singkatan dari tutug oncom. Satu porsinya rata-rata 35 sampai 40.000. Padahal cuman tambahannya dikasih dikit-dikit perubahan. Apa yang dibeli orang sebetulnya? Pertanyaannya kemudian saya sering tanya pada orang-orang itu. Kenapa mau beli nasi tutug oncom yang harganya kalau kita masak sendiri nggak nyampe 5.000, kok kita mau bayar mahal hanya tutug oncomnya aja bisa 25.000. Belum dikasih topping apa-apa. Ternyata saya tanya-tanya, katanya yang dibeli kenangan. Jadi ternyata yang masa kecilnya kayak saya, dulu pernah beli nasi tutug oncom, karena kita nggak mampu beli yang mahal, dan KFC juga belum ada waktu itu. Nah, itu ternyata jadi kenangan. Oh, dulu itu kita waktu kecil pernah beli ini, pernah beli itu. Misalnya begini juga. Tahu nggak orang Jogja suka makan gaplek? Tahu gaplek nggak? Man, tahu gaplek, Man? Ya, singkong itu Pak kalau nggak salah. Tahu tiwul?
Tahu, Pak, kalau itu. Ya, Pak. Oke. Ya, pertanyaannya, kenapa kalau kita beli sekarang mahal sekali? Padahal dulu itu lambang kemiskinan. Karena orang Belinya Jogja, susah, Pak. karena orang Jogja yang dulu asalnya miskin, sekarang jadi punya uang. Karena kuliah di UGM, karena kuliah di UNY, kuliah di UIN, kemudian dia bekerja dan punya uang. Dia sekarang punya power untuk menghargai itu menjadi mahal. Dan dia ingat kenangan masa kecil, oh dia dulu pernah makan nasi itu, pernah makan nasi ini, dan harganya murah, dan sekarang saya sudah kaya, saya ingin menghargai makanan itu. Dan orang tahu bahwa kenangan itu adalah sesuatu yang mahal. Dan orang beli. Nah, konsep menemukan nilai tambah seperti ini, itu membutuhkan ini, kreativitas. Bukan semata-mata karena bahannya mahal, enggak. Kalau itu enggak kreatif menurut saya, itu biasa-biasa aja. Jadi, kita punya kesimpulan sekarang bahwa yang paling penting di dalam mendapatkan nilai tambah itu bukan persoalan perubahan bahan dasar, tetapi kreativitas kita, bagaimana merubah sudut pandang orang agar mau membeli sesuatu dengan harga lebih mahal. Jadi, cita rasa orang yang kemudian kita cari. Nah, jadi nilai filosofis paling penting dari nilai tambah adalah bukan semata-mata persoalan tambahan terhadap harga perolehan. Jadi, harga perolehan kita membuat nasi goreng tadi itu kan 8.000. Kita jual 13. Nah, baik, kita teruskan. Jadi, kalau kenapa? Jadi, kalau misalkan pertimbangannya seperti tadi, maka kita harus mempertimbangkan banyak hal agar produk yang kita jual itu memiliki nilai tambah. Nah, saya sudah membuat rangkuman mengenai pemahaman nilai tambah jika kita melihat dari persoalan yang kita hitung tadi. Jadi, sumber nilai tambah kalau begitu bukan persoalan perubahan selisih dari harga perolehan, tetapi nilai tambah yang baik itu sebetulnya bisa kita rencanakan, kita hitung kalau kita melihat pada seluruh proses tahapan produksi. Dengan kata lain, kita bisa membuat nilai tambah itu dari semua tahapan tuh. Misalkan, kalau Anda kapan-kapan datang ke Australia, itu Anda akan menemukan bahwa sapi, daging ayam, itu ada yang beda harga pada kilonya sama. Tahu nggak? Ada yang pernah tahu? Ada yang juga sama. Di Amerika, di beberapa negara Eropa sama. Ada yang tahu kenapa? Kilogramnya sama, jadi ayam kilogramnya sama, sapi kilogramnya sama, lamb, kambing muda kilogramnya sama, tapi harganya beda. Apa kira-kira yang bisa membuat itu beda? Oh ya, ada yang tahu? Tipe dagingnya, Pak. Proses Sama perawatannya, persis. Pak. Tipe dagingnya sama persis. Perawatannya gimana? Satu pakai pedikur gitu. Enggak, Pak, maksudnya higienis, di filter mana yang sehat, mana yang enggak gitu. Sama. Pokoknya sama persis. Ayo. Apa yang membedakan? Layanannya. Brandnya, Pak, brand. Brandnya sama. Dipotong sama nggak dipotong, Pak? Nah, itu dia. Siapa yang jawab barusan? Sylvia. Saya. Sylvia. Ternyata yang membedakannya, yang satu pakai gilotin, yang satu pakai pisau. Ngerti nggak maksudnya? Ada yang paham? Jadi di beberapa negara tertentu, apalagi Cina ya, Cina lebih parah lagi. Kalau motong ayam, kalau di kita apa? Potong, pakai bismillah, kemudian dibiarkan sampai dia mati, kemudian sesudah dia mati baru dimasukin ke air panas, dicopotin bulunya. Di Cina enggak, letuk gitu. Kepalanya dipukul, udah gitu dilempar ke dalam panci. Selesai. Nah, ternyata kemudian orang-orang bule itu memahami bahwa perilaku orang Muslim itu dianggap lebih beradab.
Jadi orang Muslim yang memotong hewan itu dengan bismillah, dengan segala macam, ada aturan segala macam, rigid, itu dianggap kemudian menjadi lebih manusiawi. Jadi lebih baik perlakuan kita terhadap hewan. Jadi akhirnya yang membedakan harganya hanya logo halal. Ngerti nggak? Ayam yang ada logo halalnya, sapi yang ada logo halalnya, itu lebih mahal daripada sapi ayam yang nggak pakai logo halal. Kan nggak logis di kepala kita. Apa alasannya? Di mana logikanya gitu? Ayamnya sama, sekian kilonya sama. Di Indonesia nggak ada itu. Coba Anda pernah lihat ayam daging ayam terus digantungin di lehernya itu digantungin halal, nggak ada kan? Karena kita nggak perhatian terhadap itu. Ya, ternyata binatang yang pakai gilotin. Jadi kalau di Eropa itu biasanya sapi itu pakai gilotin. Jadi kepalanya itu dimasukin ke dalam lubang terus nanti pisaunya meluncur dari atas, cek gitu. Itu dulu alat untuk membunuh orang ketika. Jadi sapi itu plek gitu, celing, kepalanya lepas dari badannya. Itu ternyata itu dianggap berlebihan gitu. Nah, dianggap orang Muslim kemudian itu lebih beradab. Misalkan klausul halal itu untuk lingkungan Australia, New Zealand itu beradab juga persoalan Muslim itu relatif lebih menghargai hewan ternaknya. Kalau Anda perhatikan hewan ternak babi itu dipeliharanya gimana caranya? Itu kandangnya sempit, kemudian dia dikasih makan segala macam itu pakai selang, dan kemudian dia besar kemudian dipotong. Lihat kalau orang Muslim gimana? Enggak. Walaupun orang Muslim sih enggak babi ya. Orang Muslim itu sapi itu dibebasin terbuka. Nah, jadi persoalan sederhana itu ternyata Anwar kenapa? Anwar? Ngacungin tangan kenapa? Kepencet kayaknya, Pak. Kepencet, oke. Nah, jadi ternyata sekarang kita jadi paham juga. Hanya gara-gara perlakuan kita terhadap produk itu bisa menghasilkan nilai tambah. Nah, sekarang tugas Anda sebagai anak muda itu gunain otaknya. Bagaimana caranya produk Anda bisa mendapatkan nilai tambah dengan konsep yang tadi saya ceritakan. Dia membuat bahan yang lebih mahal, enggak? Bagaimana Anda mengemas itu menjadi sesuatu yang orang mau bayar mahal? Ngemas itu bukan artinya dibungkus ya. Jadi bagaimana Anda menjual itu, mengemas itu dengan konsep yang menarik sehingga orang kemudian mau jual. Nah, itulah konsep dari nilai tambah yang sebenarnya. Nah, kapan itu dilakukan? Kan tadi, kalau tadi itu si ayam sejak dipelihara loh tadi. Si hewan kurban itu sejak dipelihara. Apakah dia dipelihara dengan baik? Apakah di kandangnya dia baik? Apakah sempit? Hanya persoalan sederhana itu. Kemudian ketika nanti motongnya aja jadi masalah. Orang yang motong dengan cara seperti orang Muslim, dengan yang tidak seperti orang Muslim, harganya bisa berbeda. Dan seterusnya. Sampai ke tangan konsumen. Tadi saya katakan, yang satu dikasih mereknya di depan, sehingga kemudian orang tahu harganya berapa. Kan kerudung kan disimpan di depan, logonya yang di depan. Rabani di sini kan? Hanya untuk membuat orang tahu bahwa kerudungnya Rabani. Karena ditulisnya di sini. Ada tulisan R di situ. Dan harganya jadi naik. Nah, itu yang kemudian harus dipikirkan oleh kita, A to Z tadi. Dari sejak barang masih barang mentah, sampai kemudian barang siap jual, apa yang harus kita lakukan agar kemudian nilainya bertambah. Jadi konsep sebenarnya dari nilai tambah yang ingin saya ajarkan hari ini, bukan persoalan bagaimana rumusnya. Rumusnya gampang, pelajari sendiri. Nah, yang ingin saya gugah dari Anda adalah, bagaimana caranya agar produk yang kita jual itu punya nilai tambah? Misalkan nanti Fatur, siapa namanya yang dekat-dekat Fatur Rahman, kan dekat namanya. Sama-sama Fatur, datang melamar ke rumah seseorang, terus ingin diterima jadi menantu. Kemasan apa yang mau Anda jual? Sama-sama sarjana ekonomi syariah, sama-sama sarjana UIN, sama-sama jurusan MKS, IP-nya sama-sama 3,8 kan ya? Fatur 3,8?
Ya, Insya Allah Pak. amin lah. Ya Amin. 38 misalnya. Jadi IP-nya sama. Terus apa yang membedakan? Bedanya gini, Pak Rahman nggak pakai peci, Pak Rahman pakai peci, itu aja. Kan sepele. Kemudian orangnya, oh ya bagus. Padahal bagusnya cuma pecinya doang gitu. Nah, yang jadi yang maksud saya itu adalah kita kemudian jadi punya pemahaman baru malam ini bahwa menaikkan harga barang itu kadang-kadang tidak perlu membutuhkan pekerjaan yang lebih keras, bahan yang lebih mahal. Enggak, kita butuh ide kecil aja. Nah, ide kecil itu yang harus dicari. Ambil contoh apa ya, mie gacoan. Mie gacoan itu ngapain sih dia? Jual mie pedes. Kan itu aja sebetulnya yang dia jual. Apa dia orisinal idenya? Pertanyaan saya, apakah idenya orisinal? Enggak. Sebelumnya ada Ricis, orang jual ayam pedes. Sekarang saya nanya lagi, apakah Ricis itu idenya orisinal? Enggak. Ricis itu ngintip idenya. Ngintip dari mana? Seblak. Jadi makanan simple dari Bandung, ada keripik segala macam dari Bandung, ada keripik, ada orang jual pakai mobil gitu ya, jual keripik, kemudian keripiknya pedes, ada levelnya, orang tertarik, oh keripiknya ini banyak pedesnya, cuma dikasih cabai beda aja, harganya jadi naik. Kemudian apa yang dia lakukan? Apa yang si keripik pedas ini dia lakukan agar barangnya laku? Dia pasang di Instagram, dia akan jual di Hotel Horizon misalkan. Hebatnya dia jualnya hanya sekian porsi, nggak banyak-banyak. Apa yang dia inginkan kemudian? Dia inginkan pemberitaan bahwa orang nyari-nyari keripik itu dan keripiknya habis. Padahal yang benar dia jualnya terbatas sengaja sedikit. Nah itu di blow up. Kemudian lahirlah Ricis. Sesudah Ricis lahirlah mie gacoan. Lahirlah yang lain-lain. Padahal itu semuanya follower. Follower dari konsep yang sederhana menjual makanan yang tingkat kepedasannya mulai dari yang paling tidak pedas sampai paling pedas. Konsepnya sama. Tapi kemudian direka-reka sedikit bedanya. Yang satu jual keripik, yang satu jual ayam, yang satu jual mie. Anda nanti tinggal jual apa itu yang pedas. Mulut misalkan, mulut Anda pedas itu. Kalau ngeritik orang pedas sekali ya bisa aja kan. Jadi Anda menjual kritik, kan bisa aja. Apa aja yang dicari. Oke, kita teruskan. Jadi kalau begitu, nilai tambah itu sumbernya bisa dari semua sisi, mulai dari sejak bahan baku, setengah jadi, sampai barang jadi dan dikemas. Nah, tetapi persoalannya kita harus menghitung itu dari sesuatu yang bisa kita hitung. Karena kita orang ekonomi, maka kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang paling mudah untuk kita hitung. Jadi kita menghitung nilai tambah itu kapan? Ketika transaksi jual beli. Ketika transaksi sewa menyewa, franchising, pemberian jasa kegiatan lain. Nah, kumulatif dari nilai tambah itu akan mempengaruhi hasil akhir dari transaksi. Jadi tambahan Anda itu ketika Anda melakukan perlakuan pada bahan baku, pada bahan setengah jadi, dan seterusnya sampai akhir itu, Anda harus hitung dari awal sampai akhir, berapa sebetulnya nilai tambah Anda. Jadi kalau Anda ada di lapangan, itulah yang Anda kerjakan. Sebagai periset, masalahnya adalah skripsi Anda itu relatif tidak masuk ke perusahaan. Sangat disayangkan sebetulnya, rata-rata periset yang dilakukan untuk jenjang sarjana itu tidak masuk ke perusahaan, tidak mempelajari betul bagaimana terjadinya nilai tambah itu. Saya sebetulnya lebih senang misalkan Anda datang ke Sritek ya. Anda datang ke Sritek, Anda datang, apa sih? Produsen barang-barang di Jogja yang bagus-bagus, Anda datangi mereka, pelajari bagaimana mereka memproduksi nilai tambah, bagaimana filosofinya sampai kemudian jadi barang. Menurut saya studi kasus untuk S1 itu jauh lebih menarik. Jadi kalau saya jadi kaprodi di MKS, saya akan memaksa setengah dari mahasiswa itu bukan mempelajari laporan keuangan. Laporan keuangan itu kaku. Anda nanti datang ke perusahaan, apakah akan mempelajari nilai tambah dari laporan keuangan? Enggak. Anda akan disuruh sama pimpinan perusahaan itu bagaimana caranya produk kita punya nilai tambah. Kalau Anda nggak datang ke perusahaan, Anda tahu dari mana? Itu maksud saya. Jadi, kalau begitu,
kita buat definisi, nilai tambah itu adalah pertambahan unsur biaya dan laba dalam proses produksi dan distribusi. Jadi proses awal produksi sampai distribusi, atau kalau misalnya itu bukan barang, jasa yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji, upah, sewa, listrik, pengeluaran lain, dengan laba yang diharapkan oleh produsen. Jadi nilai tambah itu definisi lengkapnya kurang lebih seperti ini. Ini bisa dibaca di buku saya. Nah, saya tadi mengatakan kalau begitu, apa kesimpulan pokoknya dari nilai tambah? Nilai tambah itu adalah timbul karena harga yang mau dibeli atau bersedia dibeli oleh konsumen. Tadi kita kemudian punya pemahaman, harga itu bersedia dibeli atas dasar persepsi. Jadi, kemudian kita paham sekarang, jadi harga itu lahir karena persepsi. Jadi bagaimana persepsi orang terhadap nilai atau manfaat yang dihasilkan barang dan jasa. Jadi kita tidak cuma sekedar menghargai berapa nilai itu dari barang dasar, dari bahan baku. Sendal misalkan, sendal di Yogyakarta itu kan ada dua jenis, ada sendal swallow, ada sendal yang ada tulisan Jogjanya. Sendal yang ada tulisan Jogjanya harganya pasti lebih mahal. Kenapa? Karena ada tulisan Jogja. Kata saya tadi apa? Menggambarkan kenangan. Oh, pernah ke Jogja. Ini sendal dibelinya di Jogja. Ini oleh-oleh dari Jogja. Itu yang kemudian kita harus timbulkan. Nah, menimbulkan itu butuh keahlian tersendiri. Sebaliknya dari nilai tambah adalah pemborosan. Pemborosan adalah sesuatu yang paling harus kita hindari di dalam ketika kita menjadi seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan. Apa sih definisi pemborosan? Definisi pemborosan sederhananya adalah aktivitas apapun atau setiap aktivitas yang dilakukan dalam prosesnya ulang tadi. Dari setiap proses produksi sampai dengan proses distribusi yang tidak menghasilkan nilai tambah. Jadi kalau Anda jadi manajer keuangan, bagaimana cara Anda melakukan evaluasi kinerja keuangan? Caranya adalah cek mulai dari produksi sampai distribusi, adakah tindakan di dalam flowchart? Misalkan kan ada flowchart begini. Start product. Finish. Dari sini sampai sini, itu kan produksi itu kan ada bercabang-cabang tuh. Melakukan ini, melakukan itu, sampai kemudian akhirnya ke sini. Jadi Anda ketika memproduksi sesuatu, mulai dari bahan baku sampai ke tangan konsumen, kan ada langkah-langkah tuh. Nah, ketika Anda mengatakan sesuatu boros atau tidak, pertanyaan adalah gini. Ketika langkah ini tidak dilakukan, rugi nggak perusahaan? Atau ketika langkah ini mau ditambahkan, misalkan ini ada langkah-langkah ke A. Jadi dalam memproduksi ayam tadi, ayamnya dipotong pakai bismillah, yang satu nggak pakai bismillah. Pertanyaannya, apakah dengan pakai bismillah kemudian harga dasar naik? Enggak lah. Masa cuma ngomong bismillah aja harganya jadi naik? Enggak kan? Jadi modal yang diperlukan untuk mengucapkan bismillah itu tidak menimbulkan harga bahan baku naik. Maka dengan melakukan itu, dengan mengatakan bismillah itu, nilai tambah naik. Maka tindakan A itu dikerjakan. Evaluasinya gitu. Jadi dalam melakukan evaluasi produksi dan distribusi, Anda harus cek dari awal sampai akhir. Jadi kalau Anda nanti datang ke perusahaan, ingin mengetahui apakah terjadi pemborosan atau enggak, caranya gitu. Buat flowchart, diagram alur dari barang dari awal sampai akhir itu, kemudian cek satu-satu. Ketika ini dilakukan, apakah menimbulkan biaya baru atau tidak? Dan ketika ini dilakukan, apakah menghasilkan harga yang menjadi lebih naik atau tidak? Setiap hal yang kita lakukan, dan kemudian apalagi itu membutuhkan modal, baik itu waktu, uang, effort, dan lain sebagainya, ternyata itu tidak menghasilkan nilai tambah, maka itu disebut sebagai pemborosan. Pemborosan inilah yang kita keluarkan
dalam proses produksi dan distribusi. Ini yang Anda harus pelajari di dalam memahami nilai tambah. Kalau Anda hanya sekedar menghitung nilai tambah sesuai dengan rumus-rumus, itu orang akuntansi sudah mengerjakan. Kita, orang keuangan, ngerjain apa kalau gitu? Ini cari yang kayak gini. Apakah terjadi pemborosan ataukah terjadi nilai tambah? Cari betul dengan cara melihat sebuah aktivitas dari sejak produksi sampai kemudian distribusi. Nah, ide tentang nilai tambah itu sebetulnya jadi economic value added itu brand. Jadi itu sebuah cara yang ditemukan oleh sebuah perusahaan, dan semuanya sama ya, semuanya ditemukan oleh perusahaan konsultan ketika mereka memberikan konsultasi pada sebuah perusahaan untuk memahami nilai tambah. Nah, kalau nilai tambah ekonomi itu adalah nilai tambah yang tadi kita bicarakan. Jadi apakah ada perubahan ukuran kinerja keuangan karena perlakuan tertentu kita pada barang produk. Setiap kali ada pertambahan ukuran kinerja, maka itu disebut sebagai ukurannya disebut economic value added. Jadi apakah nilai tambah ekonomis sebuah barang itu naik atau tidak? Misalkan tadi ini ayam, anggap pura-pura ayam. Kemudian Anda tulisin logo halal. Kemudian gara-gara ditulisin halal itu, apakah harganya naik atau tidak? Nah, kenaikan itulah yang disebut sebagai perubahan ekonomis atau pertambahan nilai ekonomis. Nah, apakah itu adalah satu-satunya ide di dalam menghitung nilai tambah? Tidak. Ide yang kedua adalah market value added. Nah, perbedaannya yang ini adalah persepsi yang timbul di dalam harga itu karena perlakuan kita sebagai konsumen, sebagai produsen ketika memproduksi barang dan jasa, bukan. Jadi market value added adalah perubahan nilai yang diakibatkan karena kepercayaan pasar. Misalkan begini, ketika kita menjual saham perusahaan kita, maka kita jual sesuai dengan nilai perusahaan, kan? Misalkan nilai perusahaan itu nilai buku lah, maka nilai buku itu kita jual, harganya misalkan 1 miliar, seluruh perusahaan kita itu dihargai 1 miliar, maka dipecah menjadi taruhlah Rp1.000 per lembar saham. Tapi kemudian orang melihat perusahaan ini akan maju di masa depan. Jadi orang melihat perusahaan ini akan maju di masa depan. Orang beli. Sekarang si saham yang tadi 1.000, orang beli 1.100. Maka ada pertambahan yang berasal dari asumsi pasar. Market value itu adalah nilai tambah yang diakibatkan oleh pasar. Jadi jangan bayangin harga ayam lagi, bukan harga satuan lagi, tapi harga perusahaan secara keseluruhan. Jadi market value added berbeda dengan economic value added yang bisa digambarkan dengan cara sederhana terhadap produk, barang, dan jasa. Nah, kalau market value added itu lebih pada nilai perusahaan. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kalau Anda ditanya oleh atasan Anda di perusahaan Anda, bagaimana caranya menaikkan market value added itu? Inilah yang sering Anda lakukan di dalam skripsi Anda sebut sebagai teori signaling. Jadi Anda harus sebanyak-banyaknya memberikan sinyal pada masyarakat tentang kemajuan perusahaan Anda di masa depan. Itu yang Anda harus lakukan untuk menaikkan ini. Kalau yang tadi, ini kan bagaimana caranya Anda membuat sesuatu yang kreatif agar bahan baku yang sama itu dinilai dengan harga yang lebih besar oleh orang lain karena perubahan persepsi orang terhadap nilai dan manfaat. Jadi kalau economic value itu perubahannya dilakukan dengan cara membuat bagaimana caranya kreativitas kita meningkatkan harga dasar tadi. Kalau ini nggak ada hubungannya dengan harga dasar. Jadi market value added itu nggak ada hubungannya dengan harga dasar. Hubungannya adalah merubah persepsi orang tentang harga perusahaan Anda. Harga perusahaan Anda tadi 1 miliar. Nah, bagaimana caranya agar persepsi orang, oh harga perusahaan Anda itu 1 miliar, lebih dari 1 miliar. Bagaimana caranya merubah anggapan itu? Rubahlah dengan cara buat orang percaya bahwa di masa depan perusahaan Anda akan untung. Kalau mereka percaya perusahaan Anda akan untung di masa depan, artinya keuntungan itu nanti kan akan disimpan di dalam perusahaan, akibatnya nilai perusahaan akan naik,
atau keuntungan itu akan diberikan pada Anda, para pemilik perusahaan. Persepsi itu yang akan membuat perusahaan Anda menjadi harganya naik. Sekarang kata kuncinya sama ternyata kalau begitu. Jadi, harga itu ditentukan oleh persepsi orang. Jadi, economic value added itu karena tadi kreativitas, persepsi yang ini karena bayangan orang tentang keuntungan perusahaan di masa depan atau kemajuan orang di masa depan. Ada satu konsep lagi namanya cash value added. Ini sebetulnya agak mirip dengan economic value added. Hanya perbedaannya ini lebih pada perhitungan arus kas. Seperti yang saya ceritakan pada sebelumnya bahwa buat orang tertentu seperti saya, perhitungan arus kas itu menjadi jauh lebih penting daripada perhitungan yang lain. Karena kita ingin tahu apa yang mengakibatkan perubahan keuntungan di dalam perusahaan kita. Misalkan tadi, kalau di dalam cash flow kan dipertimbangkan betul itu. Apakah mungkin misalkan perubahan harga itu ya kemudian mengakibatkan nilai tambah itu Anda menjadi memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap harga. Oh, ini perusahaan ini tahan banting terhadap depresiasi, apresiasi, dan seterusnya. Jadi, investor itu harus memahami betul berapa arus kas yang berubah, yang timbul untuk setiap kali Anda melakukan aktivitas tertentu. Nah, cash value added itu bedanya begitu. Tetapi secara konsep perhitungan, sebetulnya itu mirip dengan economic value added walaupun rumusnya agak berbeda. Nah, saudara sekalian, itulah materi yang ingin saya sampaikan hari ini. Baik, saya ingin uji coba sedikit saja. Khairul Nisa? Nisa? Dengar suara saya? Oke. Dengar, Pak. Coba terjemahkan dengan kalimat sederhana. Nilai tambah itu apa? Nilai tambah itu pertambahan nilai tambah itu pertambahan nilai dengan melakukan aktivitas ekonomi yang tidak menaikkan harga pokoknya, Pak. Boleh. Ya, sederhana aja gitu dulu, oke ya. Salwa, coba buat terjemahan lain, definisi dari nilai tambah pakai bahasa sendiri, gimana? Nilai tambah itu sesuatu yang dapat kita lakukan yang akan menghasilkan nilai tambah dari proses produksi sampai proses distribusi. Nah, nilai tambah itu adalah nilai tambah. Jadi dalam definisi nilai tambah ada kata nilai tambah lagi. Berarti salah dong, Salwa. Kalau definisi itu tidak boleh mengulang kata yang didefinisikan. Oke, kita ganti dulu ya. Eva, nilai tambah itu apa? Pakai bahasa sendiri. Nilai tambah itu adalah pertambahan biaya dari dalam proses produksi sampai distribusi. Oke, yang laki-laki sekarang. Torik bisa dengar suara saya? Pak. Bisa. Oke, nilai tambah pakai bahasa sendiri. Apa artinya? Nilai tambah itu kegiatan yang bisa menambah nilai dari produk kita tanpa menambah modal dari yang udah dikeluarkan itu, Pak. Menurut saya kayak gitu, Pak. Jadi apa yang bisa ditambah tapi tanpa mengeluarkan biaya lagi, Pak. Oke. Saya coba. Alia, dengar suara saya, Alia? Alia, main yuk. Mana Alia ini? Malah hilang ya? Oh, nggak ada. Yeni. Yen bisa dengar suara saya? Alia kayaknya ketiduran ini. Yen, ketiduran juga, Yen? Enggak, Pak. Oke, Yen gimana, Yen? Nilai tambah pakai bahasa sendiri. Nilai tambah itu keadaan bagaimana
kita menambah dari sesuatu yang kita punya, Pak. Nah, hampir nih. Tapi masih salah. Meliana. Saya pengen ada seorang yang ngomong lebih benar. Meliana? Ya, Pak. Oke, nilai tambah itu apa? Nilai tambah itu tambahan atau kelebihan terhadap harga perolehan. Itu dulu deh. Jadi, nilai tambah itu keuntungan atau perbedaan atau kelebihan, apapun istilah yang Anda gunakan. Jadi, nilai tambah itu bukan kegiatannya. Ngerti ya? Anda yang tadi, pembicara pertama, kedua, ketiga itu, seakan-akan mengatakan nilai tambah itu kegiatannya. Bukan. Nilai tambah itu penambahannya, keuntungannya. Ya, kalau misalkan Anda tadi mengatakan pada proses produksi, distribusi, itu aktivitasnya, kegiatannya. Kalau nilai tambah itu hasilnya. Hasil dari aktivitas gitu. Ya, hati-hati salah. Oke, Sylvia, ini udah nyalain kamera, oke. Pemborosan itu apa? Pakai bahasa sederhana, Sylvia. Pemborosan itu aktivitas yang dilakukan dalam setiap produksi sampai distribusi yang tidak memberikan nilai tambah. Nah, gitu. Udah, simple. Nggak perlu bahasa yang aneh-aneh tinggi-tinggi ya. Jadi pemborosan itu aktivitas yang kita lakukan di dalam perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa dan tidak menghasilkan nilai tambah. Itu pemborosan. Oleh karena itu ketika kita ada dalam perusahaan, carilah pemborosan itu. Carilah perilaku, kegiatan, aktivitas yang karena itu kemudian tidak ada hasil apa-apa. Ya jangan dilakukan gitu. Jadi kalau ada aktivitas yang nggak ada untung apa-apanya, hapus gitu. Kira-kira begitu ya. Oke, berikutnya. Irfan. Coba Irfan gambarkan pakai kalimat sederhana. Apa perbedaan konsep yang paling kelihatan antara economic value added dengan market value added? Apa perbedaan yang paling signifikan, Irfan? Irfan, suaranya nggak kedengaran? Irfan? Kok saya nggak bisa dengar suara Irfan? Saya aja apa semua orang nggak bisa dengar? Saya juga nggak bisa dengar, Pak. Kayaknya ada yang salah tuh, Pan. Kita ganti dulu. Liza? Iya, Pak. Liza, coba secara sederhana pakai bahasa sendiri. Apa perbedaan konsep terbesar antara economic value added dengan market value added? Kalau economic value added itu ada perubahan nilai ekonomi, sedangkan market value added itu perubahan nilai karena kepercayaan pasar. Dikit lagi. Siapa ya? Aulia, dengar suara saya? Aulia? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Gunakan kalimat sederhana. Apa perbedaan konsep paling pokok antara economic value added dengan market value added? Kalau economic value added itu perubahan nilai dikarenakan kreativitas yang merubah harga dasar. Terus kalau market value added itu perubahan karena persepsi pasar, Pak. Oke, deket ya. Gini, dua-duanya persepsi pasar. Dua-duanya persepsi pembeli, persepsi orang yang membeli. Yang membedakan pada economic value added yang ingin dicari adalah perbedaan persepsi orang terhadap produk atau jasa yang perusahaan kita jual. Sementara market value added adalah perubahan persepsi orang terhadap perusahaan. Ada bedanya? Economic value added itu persepsi orang terhadap produknya yang kemudian dibuat bagaimana caranya menjadi nilai tambahnya bertambah. Kalau market value added itu adalah pertambahan persepsi nilai orang terhadap nilai tambah perusahaan. Jadi perusahaan itu nilainya 1 miliar kata saya tadi, kemudian karena dipandang di masa depan akan maju, menguntungkan dan seterusnya, kemudian orang mau beli harga perusahaan itu lebih dari 1 miliar.
Paham bedanya sekarang? Yang paling mudah itu membedakannya begitu. Yang satu economic value added itu pertambahan nilai pada produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan. Kalau market value added adalah perubahan pada harga perusahaan itunya, pada harga perusahaannya. Gitu ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya berharap bermanfaat. Ini adalah pertemuan kedua terakhir untuk pertemuan teori. Kita akan ketemu lagi sekali lagi untuk pertemuan terakhir, yaitu memahami konsep dari catatan atas laporan keuangan. Sesudah itu kita akan mereview pemahaman Anda dari awal sampai akhir tentang analisis laporan keuangan pada pertemuan ke-13 dan 14. Pada pertemuan ke-15 tidak ada pertemuan, Anda diminta untuk mengumpulkan tugas akhir yang saya minta dalam bentuk favor analisis laporan keuangan pada perusahaan yang Anda teliti. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini. Pertemuan minggu depan nggak ada pertanyaan apa-apa kan ya? Nanti kita ketemu lagi seminggu yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan makan cuma ini nih. Oh, bisa nggak? Kata orang katanya makan pisang itu sama dengan makan nasi 2 piring. Iya, Pak. Tapi sebagai orang Indonesia, Pak, nggak afdol kalau nggak makan nasi, Pak. Oh sorry ya, saya orang Eropa bukan orang Indonesia. Aduh.